Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah penilaiannya tentangmu ya. Kita lihat nanti bagaimana dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu ya. Dimana hari ini kita pick a card, ada dua pile pertama dan pile kedua. Kalau ada dua orang bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Ataupun kalau cuma satu orang ya berarti kamu pilih satu di antara kedua pile ini ya. Kira-kira apa pendapatnya tentangmu ya, atau penilaian dia tentangmu saat ini ya. Dan ini bisa siapapun, bisa sahabat, orang tua, pasangan, pacar, ataupun siapapun ya. Kamu bisa menyesuaikannya nanti ya. Dan lebih jelasnya nanti ada koneksi dari inisialnya dan zodiaknya untuk lebih jelas ya. Oke. Kita langsung saja ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, baru nanti kamu bisa lanjutkan mendengarkan ya setelah kamu memilih sesuai intuisimu. Oke, saya langsung saja dari pile pertama. Saya sisihkan pile keduanya, kita mulai untuk pile pertama. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan dirinya yang ingin kamu baca energinya ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, penilaian dia tentangmu. Kita lihat apa yang terjadi. Penilaian baikkah atau burukkah ya. Oke, di kartu pertama Five of Wands. Wow, dia melihat kamu sosok yang pekerja keras, sosok yang penuh ambisi, sosok yang betul-betul tegas ya. Punya prinsip dan keras kepala. Wah, ini ya, dia merasa bahwa kamu itu susah untuk dibilangin ya. Kamu tuh kayak ngeyel ya, tapi ya itu kamu punya prinsip yang mana kamu merasa benar dan ya kamu lakukan. Kalau memang kondisinya kamu salah ya kamu minta maaf. Nah ini, jadi kamu sosok yang betul-betul mempunyai karisma di matanya. Wah. Oke, berikutnya lagi ya. Seven of Cups ya, dia merasa bahwa kamu itu susah untuk digapai ya. Kamu tuh kayak banyak teman, banyak sahabat, tapi susah untuk dekat gitu ya. Dia ingin datang, ini ada beberapa yang mungkin kondisinya pasangan ya, ataupun dirinya ingin jadi orang yang spesial untukmu, tetapi kok susah gitu. Kayaknya kamu nggak bisa didekati begitu aja gitu. Walaupun mungkin kamu senyum, welcome terhadap siapapun ya, tetapi dia merasa bahwa kamu tuh kayak nggak bisa di-setir gitu ya. Kamu juga pilih-pilih sahabat, walaupun temanmu juga sedikit tapi ya berkualitas gitu. Tidak sembarang-sembarang kamu ambil sahabat ya. Tapi kamu ramah ya, tetapi nggak bisa didekati begitu aja. Apalagi mau intens ya.
Jadi kamu betul-betul selektif dalam memilih sahabat. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa temanmu tuh itu saja, tapi ya itu sudah ya, teman-temannya gitu-gitu aja, tetapi yang terbaik dan sevibrasi ya. Walaupun mungkin kondisinya banyak sahabat, tapi yang dekat, yang intens tuh pasti satu dua gitu, nggak terlalu banyak, tetapi bisa mengerti, saling mengerti ya. Karena dia mau datang nih ke kamu, tapi kayak kamu tutup pintu gitu. Tapi nanti kalau di luar rame-rame kamu tersenyum, welcome terhadap siapapun. Tapi kalau mau intens bersama ya, 2 orang atau 4 mata gitu ya, kok langsung nutup pintu ya, langsung kayak macam ya dia melihat kamu sosok yang introvert ya, yang agak sedikit diam dan tertutup. Wah, Justice, kamu punya kebijaksanaan ya, kamu orangnya ya pokoknya intinya bijaksana. Ya, bijaksana ini artinya tidak gegabah dalam mengambil keputusan, terus juga kamu orangnya bisa dipercaya, bertanggung jawab ya. Ini bagus-bagus semua nih ya. Kalau kamu salah minta maaf, kalau kamu nggak salah ya dan kamu dimarahin, kamu membela diri gitu ya. Kamu nggak penjilat gitu. Wah ini orang kaya saya harus baik-baikin. Enggak, kamu punya prinsip dimana ya kalau memang salah ya salah. Walaupun mau dia bos kek, mau dia apa, ya ini ada beberapa seperti gitu. Saya harus mengutarakan bahwa ini salah loh, yang begini yang benar ya. Atau pasangan ya komunikasinya bagus. Ataupun juga ya kamu bisa mengutarakan pendapat kamu. Walaupun mungkin kondisinya banyak yang meremehkan juga sih. Tetapi kamu sosok yang optimis ya. Di sini King of Wands ya, sosok pemberani. Wah, dia melihat kamu tuh sosok pemberani, di mana kamu bisa tangguh ya melewati semua badai. Waduh. Ada beberapa yang saya lihat di sini, mungkin kamu sebagai single parent ataupun mungkin ya kuliah gitu ya dengan biaya sendiri ataupun menafkahi dirimu dan keluarga ya. Dan juga punya sebagai tulang punggung keluarga. Nah ini mereka lihat kamu sosok yang tangguh, sosok yang nggak pelit, dermawan dan mempunyai sisi ketulusan ya, rela berkorban untuk orang ya. Ibaratkan kamu tuh kayak macam pokoknya baiknya betul-betul baik gitu ya. Tapi kamu juga tidak memberikan harapan-harapan palsu ya. Tegas saja dan berani mengambil resiko, berani bertindak, berani berani berucap juga ya, pokoknya intinya berani deh. Toh kalau nanti ada kesalahan ya diminta, kalau dan kesalahan itu dari kamu ya kamu minta maaf gitu. Kamu nggak kayak macam otoriter bahwa saya harus selalu benar gitu ya. Tadi saya bilang di sini ada justice ya, kalau memang salah ya minta maaf, tapi kamu berani untuk mengambil keputusan, berani untuk bertindak ya, dan berani juga bertanggung jawab. Nah ini ya, kamu tidak pernah menyesali apapun yang terjadi di masa lalu. Dan kamu buktikan bahwa saya mampu, saya bisa. Walaupun ngos-ngosan juga. Itu ya orang-orang lihat di sekeliling kamu ya. Ini bisa dari keluargamu ya, saudara ya. Dia lihat sisi yang wow. Mungkin kelihatan egois, tetapi ternyata punya bentuk ketulusan yang sangat tulus ya. Mempunyai betul-betul tidak ya pokoknya intinya kadang-kadang menyakiti secara lisan, tetapi kamu penuh dengan kehangatan. Mereka mau minta bantuan ke siapa kalau bukan ke kamu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Karena tadi saya bilang kamu ada sisi tegas ya. Terus juga di sini ada Page of Cups ya. Ini kadang-kadang bimbang dan ragu ya. Negatifnya nih kamu pelin-pelan ya. Apa ya? Pintar, bisa dibelok-belokkan juga. Bisa dibelok-belokkan artinya ada sisi tegasmu tapi ada sisi keraguan-raguan juga ya. Ataupun mungkin kondisinya malah banting setir tuh kayak kamu sudah jalan ke kiri, tiba-tiba kamu nggak nyaman, kamu belok ke kanan, padahal tujuannya bukan ke situ. Nah ini kadang-kadang yang bikin orang di sekeliling kamu tuh nggak nyaman ya, karena nggak konsisten dengan kesepakatan awal. Nah ini mungkin dirubah ya, karena ada orang-orang yang merasa bahwa kamu pengkhianat ataupun ya mengkhianati gitu ya. Pokoknya intinya tidak sesuai dengan kesepakatan awal gitu. Kamu janji ke kiri, kamu beloknya ke kanan
ya. Ataupun contohnya nih, kamu bilang tidak tepat waktu ya, tidak disiplin. Janji jam 5 ya, jam 5 itu sudah kumpul di tempat yang ditentukan. Mungkin di mall ini contoh ya, di mall. Ujung-ujungnya jam 5 baru bangun tidur, baru mau mandi gitu. Ya, jam 5 sore itu barusan masih atau bahkan dibangunin teman udah di sana ya, OTW padahal barusan masih di rumah. Ya, barusan mau mandi. Nah, ini. Jadi ada sisi dari yang negatif yaitu ketidakdisiplinan. Nah, dan Three of Pentacles ya, kamu orangnya setia. Ya, walaupun setiap tikungan ada ya, tapi setianya satu gitu. Ngerti ya? Artinya setia ya, walaupun mungkin banyak orang-orang di sana yang kamu kagumi, tapi ya, dan kadang-kadang hati juga ingin ke sana, tapi ya tetap aja mau yang satu aja gitu. Aduh ya, jadi mereka merasa bahwa kamu tuh sosok yang humoris, sosok yang setia, sosok yang ya pokoknya kalau bicara teman, kalau seandainya ini kalau terkoneksi dengan sahabatmu, kamu setia kawan. Kalau kamu pasanganmu ya kadang-kadang nyebelin, tapi kamu ngangenin ya. Dan yang paling utama kamu setia. Cuman kalau kamu sudah dihianati, kamu pergi. Ya, kamu nggak akan memberikan kesempatan kedua, ataupun mungkin ada kesempatan tapi dirimu tidak sama lagi seperti yang dulu. Kamu akan jauh lebih agak sedikit tertutup ya, dengan orang-orang yang pernah mengkhianati. Seperti gitu. Itu ya, penilaian dia tentangmu ya. Semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi inisial mereka dan zodiak orang-orang yang terkoneksi denganmu di pile pertama. Saya mulai dulu dari inisial mereka, di mana saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf X, T, I, K, V, S, Q, R, A, M, E, G, N, P, F, W, D, U, Y, dan J ya. Jadi itulah koneksi di mana dirinya yang terkoneksi denganmu dari inisial. Semoga resonate. Oke, kita lanjut lagi untuk koneksi dirimu dan dia dari zodiak yang mana masih terkoneksi dengan pile pertama. Oke, untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan zodiak Cancer, ada Gemini, ada juga Sagittarius, Capricorn, Pisces, Virgo, dan Libra ya. Oke, itu yang terkoneksi denganmu dari zodiaknya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut untuk pile kedua. Oke, untukmu di pile kedua, di mana kondisimu dengan dirinya ya. Saya sisihkan dulu ini, nanti tercecer bisa gawat ya. Oke, saya sisihkan dulu. Kita lanjut ke pile kedua. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan dirinya yang terkoneksi denganmu di pile kedua ini ya. Ada di depanmu, menatap matamu, tersenyum padamu, dan kamu berikan energimu sambil memandang HP ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kondisi hatimu dan dirinya dan penilaiannya kepadamu. Oke, kita lihat untuk koneksi kamu dan dirinya, yang mana inilah pendapatnya tentangmu. Wow, kamu punya hati yang tulus. Kamu betul-betul orang yang ya tulus ya. Kadang dia mungkin menyakitimu, tapi kamu masih selalu memaafkannya. Waduh ya, ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu nih tulus,
Tapi kadang-kadang juga dia merasa bahwa uh, ya pokoknya intinya kamu tulus aja gitu ya. Bahkan mungkin dia melihat bahwa kamu tuh kayak bodoh gitu, sudah dimanfaatin masih baik, sudah dikecewakan masih baik, sudah disakiti masih baik ya. Tetapi akhirnya dia merasa bahwa oke, kamu bukan bodoh tapi kamu tulus. Karena dia merasa bahwa kamu tuh memang juga sosok yang pintar gitu. Ya, pintar dalam artian ya secara akademis kamu berpendidikan, kamu pintar. Tetapi secara hati murni karena kamu berpikir tuh beda, tidak memakai logika, tidak memakai perasaan. Dimana pada saat bicara tentang kasih, kamu memakai perasaan, tidak dicampur logika. Sedangkan kalau kamu menggunakan logikamu pada saat realistis, di mana kehidupan yang benar-benar nyata. Tapi kalau bicara perasaan cinta, kasih sayang, betul-betul kamu dari hati. Di awal memang dia merasa bodoh, tapi ternyata dialah yang bodoh ya. Dia merasa kamu tuh bodoh gitu karena sudah dimanfaatkan, kamu masih memaafkan. Ya pokoknya memaafkan, tapi ternyata sekarang dia merasa bahwa kamu tuh betul-betul sosok yang tulus. Kenapa? Karena dia bandingkan dengan orang-orang lain yang mana ya kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Oke, kita lihat lagi di sini, Knight of Cups tuh ya. Kamu memberikan cinta yang betul-betul nyata, di mana ya mungkin sekarang dia terkoneksi dengan orang-orang yang cintanya palsu atau hanya memanfaatkan ya. Jadi pada saat dia bersamamu ya, ataupun ya pokoknya intinya pada saat bersamamu dia merasa bahwa kamu tuh sosok yang bodoh, sosok yang gimana gitu ya. Tetapi pada saat tidak bersamamu malah kamu dirindukan ya. Ini ada energi mantan ataupun ya orang-orang yang sekarang lagi koneksi dengan kamu tapi lagi bentrok ya, mungkin lagi nggak komunikasi ya. Ini siapapun ya, bisa saudara, bisa pasangan, keluarga, sahabat dan lain-lain. Kamu bisa menyesuaikan saja, nanti sama ya, di akhir baru koneksi lebih jelasnya dari inisial dan zodiaknya ya. Dimana dia merasa bahwa kamu sosok yang betul-betul dermawan, cintamu tulus, masih bisa mau menerimaku apa adanya ya, menerimaku dari nol ya. Betul-betul kamu mencintaiku dari hati ya. Walaupun mungkin banyak orang yang mendekatimu tapi kamu masih mau ke aku gitu. Ataupun walaupun banyak orang yang bisa kamu pilih yang lain di sana, tapi kamu masih memilih aku. Tetapi ya itu ya, dimana kondisinya ya dia merasa bersalah karena telah menyakitimu dan akhirnya kamu pergi atau ya blok gitu. Dimana dulu kamu memberikan kasih sayang yang tulus tapi dia menyia-nyiakan, sekarang malah ya ibaratkan kamu sudah tidak memberikan dia kesempatan lagi dan akhirnya dia menyesal. Dimana pada saat bersama dia merasa kamu tuh biasa aja, pada saat kamu sudah tidak bersamanya baru dia tersadarkan bahwa kamu orang yang terbaik dari yang terbaik. Wow, gitu ya. Dia melihat kamu orang yang religi, orang yang penuh karisma, penuh rasa syukur, dekat dengan Tuhan ya, betul-betul tenang, terus juga nggak neko-neko ya. Kamu orangnya apa adanya, penuh dengan kegembiraan dan full energi positif dalam dirimu. Banyak yang dia pelajari dari dirimu, dari sisi ketenangan, dari sisi keikhlasan, dari sisi kebahagiaan ya. Dimana ya itu, kamu menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Walaupun mungkin kondisinya tidak bahagia ya, atau banyak masalah, tapi kamu tidak pernah macam ngeluh ya. Yang ngeluh ada, tapi ya kamu selalu mencari solusinya untuk keluar dari permasalahan itu. Tidak mendramatisir, mengeluh ataupun marah-marah. Kamu orangnya dia berpikir bahwa kamu tuh orang sosok yang dapat mengontrol emosimu, walaupun mungkin dia sudah membuat kamu kesal ya, tapi kamu tuh masih bisa mengontrol emosimu dari tindakan, dari ucapan ya. Kamu betul-betul orang yang berkelas. Kamu orang yang kalau dibilang kamu mau marah bisa, kamu mau pokoknya yang negatif, tapi kamu bisa mengontrol, di mana kamu tidak mau terjadi atau kalau mau dibilang muncul masalah baru gitu. Jadi kamu bisa mengontrol emosimu ya, dari tindakan atau ucapan. Walaupun kamu mampu gitu untuk kayak berontak gitu ya atas kesalahan kamu gitu ya, atas kesalahannya gitu ya, tapi kamu tetap masih bisa mengontrol diri dan bisa
selalu memberikan pemaafan untuknya. Waduh, ya Ten of Wands ya. Di sini bicara tentang kerja keras. Kamu pekerja keras ya. Dimana pokoknya intinya kamu orang yang cerdas, pekerja keras, orang yang full energi positif, terus juga tidak mau membebankan ke orang lain. Jadi kamu tuh sosok yang bisa melindunginya selama mengenalmu. Dia tuh merasa terlindungi selama mengenalmu. Dia merasa dijaga ya. Ya melindungi sama dengan dijaga, Pak. Bahasanya kayak gimana ya? Pokoknya dilindungi secara fisik dan mental gitu. Ya, kan beda. Ya, kalau fisik itu di area kita, di lingkungan nyata, mental dari hati, jiwa, dimana dia ya tadi ya dia bisa mengontrol emosi sehingga kamu nyaman ya dari sisi fisik ataupun dari ucapan ya. Nah itu ya, karena ada orang juga yang kasar ya, di luarnya baik tapi di secara mental kasar. Ini tidak, kamu betul-betul orang yang betul-betul wow gitu menurutnya ya, orang yang pintar secara EQ dan pintar secara EQ, pintar secara logika dan jiwa. Dimana ya tadi pintarnya apa di secara jiwa ya, bisa mengontrol emosi. Ya, orangnya tulus dan tidak pendendam. Kamu banyak kesakitan yang mungkin dia kasih ke kamu gitu ya, trauma dan luka batin, ataupun mungkin banyak orang lah luar daripada dirinya. Tetapi kamu tuh selalu memberikan pemaafan. Ya, jadi kamu selalu memberikan pemaafan untuk dirinya dan orang lain juga ya. Kamu orangnya tulus, orangnya apa adanya, bahkan rela berkorban ya untuk orang lain. Nah ini, jadi betul-betul dia merasa bahwa kamu adalah sosok malaikat yang dikirim semesta untuk menjaganya. Wow ya, walaupun mungkin kalian seandainya nih ya sudah ada yang pisah, ya tetap aja dia membandingkan antara kamu dengan orang lain, ya kamu masih yang terbaik dari yang terbaik. Dan ya dia senang aja bisa bertemu dengan dirimu, walaupun takdir tidak menyatukan. Tetapi doa yang terbaik untukmu, selalu untukmu. Waduh ya, ini karena ada penyesalan nih ya, kenapa saya menyakitimu, sekarang kamu sudah pergi, ya udah. Tapi kalau memang kamu tidak kembali pun ya saya berterima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidupku, sudah enjoy, kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik daripadaku ketimbang kamu bersamaku, tekanan mental ya. Nah itu ya, dia merasa bahwa kamu bersamaku nggak bahagia, ya sudah kamu cari bahagiamu, tapi ingat doaku selalu ada untukmu gitu ya. Karena ya penyesalan kan muncul di akhir, bukan di awal ya, tapi ya itu doa yang terbaik untukmu darinya ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ya untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Kita ke inisial dulu. Saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan huruf E, huruf G, huruf C, J, H, Z, T, D, Y, N, F, K, R, V, M, X, B, L, dan O ya. Jadi itu koneksi inisial mereka. Semoga resonate, dan kalaupun tidak resonate ya mungkin dari koneksi zodiaknya. Kita lihat, saya sisihkan dulu koneksi inisial, kita ke koneksi zodiak. Dimana untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan zodiak Leo, ada Virgo, ada Libra, Sagittarius, Gemini, Pisces, Capricorn, dan bintang Aries ya.
Jadi itulah koneksi dari inisial dan zodiak dia yang mana terkoneksi denganmu di pile kedua. Semoga resonate dan bermanfaat. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.